Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ada satu hal yang mungkin menjadi problem yang hampir setiap tahun kita hadapi dan kita rasakan saat menjelang datangnya Hari Raya Idul Adha, yaitu berkenaan dengan kapankah kita disunnahkan dan dianjurkan berpuasa Arafah. Ada sebagian dari kita kaum muslimin mengikuti Arafahnya atau wukufnya di Saudi Arabia. Ada yang mengikuti tanggal di mana seorang muslim berada. Karena akan sangat mungkin terjadi perbedaan antara wukuf Arafah di Mekah dengan tanggal khususnya 9 Dzulhijjah yang disyaratkan puasa Arafah di negeri-negeri selain negeri atau negara Saudi Arabia. Allah a'lam bishawab, kita nukilkan satu pendapat karena memang ini adalah permasalahan yang diperselisihkan para ulama. Satu pendapat yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau merajihkan pendapat yang mengatakan bahwa setiap negara itu memiliki matlak masing-masing. Matlak itu munculnya hilal. Jadi artinya setiap negara punya awal hilal sesuai dengan negerinya masing-masing. Yang tentu satu negara dengan yang lain itu berbeda. Sehingga ketika terjadi ikhtilaful matali', perbedaan awal dari satu bulan qamariyah, maka setiap negara berpegang dengan matlaknya masing-masing. Yang tentu itu sangat mungkin berbeda dengan matlaknya negara Saudi Arabia. Jadi beliau lebih menguatkan kepada ikhtilaful matali'. Setiap negara punya matlak masing-masing. Karena memang pendapat yang lain mengatakan seluruh dunia ini cukup dengan matlak wahid. Matlak wahid itu di mana satu negara sudah bisa melihat hilal awal bulan, itu berlaku untuk seluruh negara kaum muslimin. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mendasarkan hadis Quraib, dan mungkin insya Allah juga sudah sering kita dengar hadis Quraib ini. Budaknya atau bekas budak sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau, Quraib ini suatu ketika diminta sama Ummu Fadl bin Al-Harith atau bintil Harith berangkat ke negeri Syam. Di negeri Syam yang waktu itu pimpin atau gubernurnya adalah sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau berangkat, setibanya di Syam kebetulan di awal bulan Ramadan, di mana penduduk Syam mereka melihat hilal awal Ramadan itu di malam Jumat atau Kamis sore. Di sorenya mereka sudah bisa melihat hilal, sehingga hari Jumatnya mereka sudah mulai puasa Ramadan. Kemudian Quraib ini tinggal di Syam selama 1 bulan. Nah, setelah hajatnya selesai, beliau pun balik ke Madinah. Setibanya di Madinah, ternyata orang-orang Madinah masih menjalankan puasa. Pas beliau pulang dari Syam itu, Syam sudah selesai Ramadan. Nah, setibanya di Madinah kok orang-orang Madinah masih menjalankan puasa. Terus beliau pun tanya kepada Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas, kenapa kalian masih puasa? Ya, kami sudah Idul Fitri di Syam. Atas Abdullah bin Abbas mengatakan, mata ra'aitumul hilal? Kapan kalian melihat hilal di Syam waktu itu? Quraib menjawab, kami waktu itu melihat hilal malam Jumat, Kamis sore. Terus Abdullah bin Abbas mengatakan, ya kami di Madinah melihatnya malam Sabtu, jadi Jumat sore. Jadi selisih 1 hari lebih dulu penduduk Syam. Sehingga penduduk Madinah melengkapi Ramadan 30 hari. Lantas Quraib mengatakan, ya Abdullah bin Abbas, ala yakfikum bi ru'yati Muawiyah bin Abi Sufyan? Kenapa enggak mencukupkan dengan hilalnya Muawiyah bin Abi Sufyan saja di Syam, sehingga ya kita bisa Idul Fitri bersama-sama? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, hakadha amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Quraib, demikianlah memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita. Artinya apa? Artinya bahwa setiap negara itu punya matlak masing-masing, punya awal bulan masing-masing. Itu yang difahami Abdullah bin Abbas. Yang demikian Rasulullah SAW mengajarkan. Jadi tidak mencukupkan dengan satu matlak kemudian diikuti negara-negara yang tidak. Setiap negara punya matlak masing-masing. Nah,
Dari hadis ini maka sama halnya dengan bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah juga demikian. Setiap negara punya matlak masing-masing. Sehingga ketika terjadi perbedaan matlak yang misalkan kita yang di Indonesia kok ternyata misalkan Saudi lebih duluan sehari, seperti kasus dalam hadis tadi. Di Saudi misalkan hari ini sudah masuk Dzulhijjah, kita belum, baru besok. Maka tentu akan terjadi perbedaan hari, jelas itu. Misalkan kalau di Saudi pas wukufnya itu tanggal 9, maka kita masih tanggal 8. Maka berdasarkan hadis tadi, kita belum disyariatkan untuk puasa Arafah. Tetap tanggal 9 sesuai dengan matlak kita. Meskipun mungkin ada alasan, ya kenapa kita nggak ikut Saudi saja? Misalkan ikut wukufnya. Kan bisa, misalkan kita tanggal 8 puasa Arafah, pas saat mereka wukuf tanggal 9. Kita niatkan untuk puasa Arafah. Karena tentu diperbolehkan saja, atau boleh saja ketika kita puasa di tanggal 8 Dzulhijjah. Karena memang kita dianjurkan untuk apa? Disunahkan memperbanyak puasa di bulan Dzulhijjah. Tanggal 8-nya nggak masalah. Ya, kalau kemudian diniatkan itu puasa Arafah, menyesuaikan ya para hujjat haji ketika wukuf di padang Arafah. Cuma masalahnya adalah ketika kita yang dahulu, ya 1 hari lebih dahulu dari Saudi Arabia misalkan. Sekarang misalkan kita sudah hilal tanggal 1 Dzulhijjah. Saudi Arabia ya belum, dan besok baru mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Maka ini menjadi permasalahannya. Ketika kita menyesuaikan wukufnya para haji ya yang ada di tanah suci, maka ketika kita mengikuti Saudi Arabia yang mereka lebih akhir dari kita 1 hari, ketika mereka tanggal 9, otomatis kita tanggal 10 karena kita lebih dahulu. Nah, kalau kita mengikuti wukufnya para haji, tentu kita tanggal 10 puasa Arafah, dan tanggal 10 keyakinan kita itu adalah sudah Idul Adha, dan tentu Idul Adha adalah hari yang kita dilarang untuk berpuasa. Itu masalahnya ketika kita harus mengikuti wukufnya para haji di padang Arafah. Allah alam, maka inilah yang menjadi satu kelemahan kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika mengikuti satu keyakinan atau berkeyakinan adanya matlak wahid, satu matlak untuk seluruh negara. Maka beliau merojihkan yang mengatakan bahwa setiap negara memiliki matlak masing-masing. Meskipun bisa jadi puasa Arafahnya tidak pas wukufnya para haji di Arafah. Wallahu a'lam bishawab. Yang lebih kuat berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan, hadis Quraib, hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini yang kita nukilkan dari seorang ulama. Bagi yang misalkan ada pendapat lain, mengikuti mazhab yang lain, ini adalah fikih yang tentu punya keluasan, punya istilahnya pandangan masing-masing, selama memang masing-masing memiliki dalil yang diyakininya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.